Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dadan Hamdan Channel. Kali ini kita lanjutkan kembali perjalanan kita menyusul di jalur nonaktif Garut Cikajang. Setelah kita berkunjung ke halte Pamoyanan, saatnya kita lanjutkan kembali perjalanan menuju stasiun Cikajang. Kali ini saya masih bersama Kang Oyan Spurweg dan Kang Aji Railvan, dan saya sendiri dari Dadan Channel. Mudah-mudahan kita sampai ya di stasiun Cikajang. Nah, agar kita lebih bersemangat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya channel Kang Oyan Spurweg, channel Kang Aji Railvan, dan channel saya Dadan Hamdan Channel. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Nah, untuk kondisi jalur setelah halte Pamoyanan, kondisinya jalurnya itu tertimbun ya. Dan di kiri dan kanan saya ini sudah dibangun rumah-rumah warga. Tapi untuk relnya relatif masih utuh, dan nah bisa dilihat juga ya di sebelah kiri kita ini relnya tuh, dan di depan sana sudah akan memasuki areal persawahan. Di sini jalurnya masih relatif datar, tidak terlalu menanjak. Nah, kita menemukan kembali rel yang tertimbun. Relnya masih tertimbun, namun di sebelah kiri ya terlihat tanggulnya sudah mengalami pengikisan, dan di sana juga terlihat ada patok PT Kereta Api. Nah, di sini kita menemukan bantalan rel besi, bantalan rel ciri khas zaman dahulu ya. Kondisinya di sini sudah menggantung karena sudah mengalami pengikisan. Nah, untuk jalurnya saat ini dia masih terjaga ya. Dan di kondisinya itu bantalannya sudah menggantung karena mengalami pengikisan. Nah, dan relnya itu untuk saat ini berada di bawah jalan ini. Nah, tepatnya di sungai ya. Nah, karena mungkin jalan ini jalan baru, sehingga relnya itu menembus ke areal sungai. Tuh, jalurnya di bawah jalan kita ini yang kita lewati. Nah, di sini kita sudah memasuki areal persawahan ya. Dan terlihat jalurnya sudah mulai agak menanjak. Wah, kita disapa. Kang Aji masih semangat. Tuh, relnya ya. Relnya berada di sebelah kiri kita di jalur sungai ini. Nah, jalurnya ini lurus ya. Jalurnya lurus. Kita sedikit memutar karena kondisinya tidak ada jalan. Di sini kita sudah mulai asruk-asrukan ya. Asruk-asrukan ke areal persawahan. Jika lihat ya, lihat pemandangannya. Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, semua ada di areal sini ya. Pemandangan yang sangat indah.
mungkin ini alasan yang menjadikan kenapa daerah Priangan Timur atau tepatnya daerah Garut dibangun jalur kereta api menuju Cikajang oleh Staatsverwegen. Ya mungkin ini alasannya, karena Paris Panjapanya Jawa Barat itu ada beberapa, diantaranya Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan Garut ya. Nah, dan jalurnya ini berada di sebelah sini. Jika dilihat diambil dari jalan lurus yang tadi ya, dari jalan sungai. Jalurnya ini lurus ke sana tuh, terlihat. Mungkin kalau kita tidak trekking bersama Kang Oyan, kita tak akan bisa menikmati pemandangan yang indah ini ya. Jalurnya ada di bawah kita sepertinya. Belum terlihat tanda-tanda jalurnya di area sebelah sini. Sementara jarak dari halte Pamoyanan hingga halte Cirenggit kurang lebih ada sekitar 1,8 km ya. Tuh, di sini pemandangannya sangat indah sekali. Di sini juga kita menemukan lagi yang kondisinya sudah terbongkar atau terguling, sampai sedikit tertimbun juga ya. Nah, di area sinilah jalan setelah halte Pamoyanan yang sebentar lagi kita akan menemukan atau sampai di halte Cirenggit ya. Dan di sini juga kita disuguhi pemandangan yang sangat menakjubkan, yang dimana sampai orang luar negeri pun kelas Charlie Chaplin datang ke Garut hanya untuk berlibur dan menikmati suasana Greenland-nya Indonesia. Ya, seperti inilah suasana di kota Garut, tepatnya di antara petak halte Pamoyanan hingga halte Cirenggit. Nah, di sebelah sana itu adalah Gunung Cikuray. Sebelah sana adalah Gunung Galunggung. Di sana adalah Gunung Guntur. Ya, Gunung Guntur. Oke, kita lanjutkan trekking kita kali ini. Jika melihat kondisinya, mungkin jalurnya itu berada di sebelah kanan saya. Nah, ini sudah terlihat kondisi jalannya. Akhirnya kita menemukan bukti jalur ini melewati areal persawahan ya. Ternyata saya sedikit melenceng bahwa jalurnya ini berada di sebelah kanan kita tadi ya, bukan di areal sungai. Nah, dari sini jalurnya lurus. Jika tidak jeli ya kita tidak akan bisa melihat. Tuh, ini relnya ya ada dan kondisinya masih terjaga, hanya tertimbun oleh pondasi jalan setapak ya di areal persawahan. Tuh, itu bantalannya juga masih ada. Oke, ayo Kang Aji, mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, jalurnya ini ya di sini ya.
Nah, sampai kenapa pemerintah Belanda rela membangun jalur dari Cibatu, Garut hingga Cikajang panjang 48 km. Ya, mungkin selain untuk mengambil hasil bumi, juga untuk mengambil kekayaan alam yang berupa pemandangan yang ya bisa memanjakan mata dan menyegarkan isi kepala ya menurut saya. Walaupun ngas-ngasan, ya jalur masih kondisinya tuh masih terjaga dan sebelah kirinya tertimbun ya sedikit, masih terjaga. Harta karun yang betul-betul dijaga oleh masyarakat Garut. Ya, cuaca agak sedikit berawan ya, tapi segini juga sudah sangat alhamdulillah bisa menikmati areal pemandangan di sekitar Garut. Angin dan pegunungannya yang sangat memanjakan. Dan di sini kita menemukan patok lagi ya. Kita saat ini berada di kilometer 22,7 dari stasiun Cibatu Garut ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, relnya ya berada di bawah kita saat ini ya. Di atasnya sudah ditumbuhi padi-padi yang sudah mulai menguning. Timbun. Nah, ini rel. Tapi sebelah kirinya nggak ada ya. Ini ada yang sebelah kanan saja. Dan di depan sini kita menemukan jembatan kecil ya. Jembatan yang panjangnya ya kurang lebih adalah 3 meter. Nah, bisa dilihat ya, fondasinya sedikit menyerong. Nah, ini bekas fondasi dari jembatan kecil setelah halte Pamoyanan. Betonnya masih relatif utuh walau sudah mengalami pengikisan ya sedikit-sedikit, tapi dari bentuknya masih terlihat jelas bahwa ini adalah fondasi jembatan. Nah, setelah kita melewati jembatan tadi, kita menemukan lagi patok. Saat ini kita berada di kilometer 22,8 menuju halte Cireungit. Nah, jalannya sekarang sebelah sini menjadi kebun labu ya, labu siam. Nah, di sini juga masih terlihat bekas batu balasnya. Setelah melewati kebun labu tadi, kita menemukan kembali viaduk kecil atau jembatan kecil ya, yang di bawahnya digunakan untuk aliran sungai. Tapi jika dilihat ini entah bangunan lama atau bangunan baru. Tapi jika dilihat kondisinya ini seperti bekas jembatan. Ya, panjangnya tidak terlalu panjang ya. Jika dilihat dari fondasinya juga masih bagus. Nah, di sini balasnya juga masih terlihat jelas, dan saat ini kita menemukan kembali patok yang tersembunyi. Patok kilometer 23,0 ya.
di sini jalurnya kembali memasuki areal perkampungan ya. Dan di sini jalur sudah kembali menanjak. Terlihat gradiennya sudah mulai meningkat ya. Jika dilihat di sini mungkin jalurnya ini masih tertimbun. Nah, di sini juga kita menemukan kembali patok kilometer 23.1. Tapi di sini tidak terlihat bekasnya ya. Entah sudah tertimbun, entah memang sudah dijarah ya. Nah, tapi di sini terlihat sih relnya masih ada tuh. Relnya ternyata masih tertimbun. Nah, ini relnya. Nah, di sini setelah tadi kita melewati, sekarang kita menemukan lagi patok. Kita berada di kilometer 23.2. Di sini juga kita menemukan kembali jembatan kecil. Tapi jika dilihat di sini ada fondasi yang di tengah ya. Tuh, fondasinya di tengah. Nah, ini bukti relnya masih terlihat. Nah, ini relnya. Kita temukan kembali rel lama yang tertimbun. Jalurnya ya. Nah, ini relnya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, jalur ini dapat kembali direaktivasi. Nah, di sini ternyata sudah kembali menanjak, namun di sini karena digunakan untuk jalan, jadi digunakan pengerukan ya untuk menurunkan gradien tanahnya. Nah, di sini jalannya sudah mulai meninggi lagi nih. Tuh relnya ya, relnya sebelah kita. Nah, ternyata di depan kita ada bukti sejarah, yaitu tiang telegraf zaman dahulu ya. Tapi jika dilihat dari kiri kanan areal sebelah sini, ini merupakan sebuah benteng. Nah, ini tiang telegrafnya dari ler. Nah, ini di sini kita bertemu dengan masyarakat sekitar Harti Cireungit ya. Nah, di sini relnya juga masih ada tuh, bisa terlihat. Setelah agak menanjak, ternyata jalurnya ini agak sedikit berbelok. Tuh, lihat agak sedikit berbelok ya. Nah, jika dilihat dari beberapa masyarakat yang kita temui selama perjalanan, mungkin ya ada sedikit rasa was-was. Mungkin mereka takut digusur jika jalur ini direaktivasi. Padahal kami bertiga melakukan perjalanan napaktilas ini ingin merasakan sendiri bagaimana feel gitu jalur dari Garut ke Cikajang itu
Ya walaupun kita tidak tahu jalur ini akan direaktivasi atau tidak, namun setidaknya kita sudah bisa mengobati rasa penasaran. Nah ini relnya ya, masih utuh. Relnya masih utuh, masih tertimbun panjang ya. Walau ditimbun oleh beton, tapi relnya sudah muncul sedikit ke atas, mengindikasikan bahwa jalur ini berada di depan kita. Sebentar lagi akan kita temui halte Ciringit. Nah, di sini ternyata bukan perkiraan saya. Perkiraan saya salah. Tadinya saya mengira di sebelah sini itu merupakan areal halte Ciringit. Tapi halte Ciringit berada di depan sana ya, bukan sebelah sini. Nah, di sini saya memutuskan dulu untuk istirahat sejenak. Untuk istirahat sejenak setelah mengisi baterai. Dan di sini kita menemukan papan aset PT KAI itu, dan di sana juga terdapat patok. Nah, di sini ya area stasiunnya. Nah, ini sebelah kiri kita merupakan halte Ciringit. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Tunggu episode selanjutnya, review halte atau stasiun Ciringit. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Tetap tonton perjalanan kita di channel Dadan Hamdan Channel, di channel Kang Oyan Purwek, dan di channel Kang Aji Rail Fans. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.